Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan kali ini kita membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia serta potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan letak dan luas wilayah Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Silahkan siapkan buku tulis untuk mencatat pembelajaran hari ini. Dan silahkan simak video berikut ini. Letak dan luas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah yang dibaca melalui hubungan antara garis lintang dengan garis bujur. Adapun garis lintang adalah garis khayal yang membelah bumi menjadi beberapa bagian secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membelah bumi menjadi beberapa bagian secara vertikal. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kenapa di sini 6 derajat lintang utara itu garisnya begini? Karena 6 derajat lintang utara itu ditunjukkan oleh garis lintang, yaitu garis yang membelah bumi menjadi beberapa bagian secara horizontal. Horizontal itu arahnya begini anak-anak. Kemudian kalau 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur itu ditunjukkan oleh garis bujur atau garis yang membelah bumi menjadi beberapa bagian secara vertikal. Vertikal arahnya begini, dari atas ke bawah. Kemudian letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia ini adalah letak suatu wilayah atau negara yang ditunjukkan oleh keadaan permukaan bumi. Biasanya letak geografis ini dibatasi berbagai fitur yang ada di muka bumi seperti laut, gunung, samudra, gurun, dan lain-lain. Adapun letak Indonesia secara geografis terletak pada 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kemudian benua Asia dan benua Australia. Nah, ini letak geografis negara Indonesia. Benua Asia letaknya di sini, kemudian di sini benua Australia, kemudian Samudra Pasifik di sini, kemudian Samudra Hindia di sini, mulai dari baratnya Pulau Sumatera sampai selatannya Pulau Jawa. Kemudian wilayah Indonesia ini terletak di posisi silang jalur pelayaran dan jalur perdagangan. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Di sini letaknya Selat Malaka, yaitu di antara Pulau Sumatera dan negara Malaysia. Kemudian berbatasan lagi dengan Singapura. Di sini letak negara Singapura di ujung. Kemudian berbatasan lagi dengan Laut Cina Selatan. Di sini letak Laut Cina Selatan. Kemudian berbatasan dengan Malaysia Timur. Ini Malaysia Timur yang bersebelahan dengan Pulau Kalimantan. Kemudian ada Laut Sulawesi. Di sini letaknya Laut Sulawesi dan ada Samudra Pasifik. Ini untuk Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan sini berbatasan dengan Timor Leste. Ini Timor Leste, negara tetangga yang kecil sekali. Kemudian berbatasan dengan Australia. Di sini letaknya Australia. Kemudian berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini ya Samudra Hindia. Kemudian
Untuk sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini anak-anak. Jadi Samudra Hindia itu mulai dari selatannya Pulau Jawa sampai dengan baratnya Pulau Sumatera. Kemudian sebelah timur di sini berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya letak geologis. Letak geologis Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Untuk lempeng Eurasia letaknya di sini. Kemudian ini lempeng Pasifik. Kalau ini lempeng Australia. Selanjutnya, selain itu Indonesia terletak pada 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania alurnya begini ya anak-anak. Kemudian ini sirkum Pasifik. Nah, begini. Nah, kira-kira apa sih pengaruh letak dan luas Indonesia terhadap kehidupan? Setelah kalian mempelajari letak dan luas Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis, kira-kira membawa pengaruh atau tidak ya terhadap kehidupan? Tentu akan membawa pengaruh. Di sini pengaruh letak secara astronomis. Nah, secara astronomis tadi dipengaruhi oleh garis lintang dan garis bujur. Adapun pengaruhnya pada garis lintang itu Indonesia beriklim tropis. Kemudian suhunya tinggi, curah hujan juga tinggi dan merata. Untuk pengaruh pada garis bujur yaitu adanya pembagian 3 daerah waktu di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Ini peta pembagian waktu di Indonesia. Pembagian waktu untuk Indonesia bagian barat atau WIB. Di sini terletak pada Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian Kalimantan Barat. Nah, untuk waktu Indonesia bagian tengah atau WITA ini terletak di Pulau Bali, kemudian Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, kemudian provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian untuk Indonesia bagian timur atau WIT itu terletak di Pulau Maluku, kemudian Irian Jaya Barat dan Irian Jaya. Nah, adanya 3 perbedaan waktu itu yang menyebabkan waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur itu selisih antara 1 jam. Jadi misalkan di Indonesia bagian barat pukul 9 pagi, berarti di Indonesia bagian tengah sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Begitupun di Indonesia bagian timur pasti sudah menunjukkan pukul 11 pagi atau 11 siang. Selanjutnya pengaruh positif letak geografis. Di sini letak di Indonesia itu daerahnya tropis, oleh karena itu membuat aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan berlangsung sepanjang tahun. Yang kedua, Indonesia itu terletak di 2 samudra, membuat negara Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Yang ketiga, terletak di 2 benua, membuat Indonesia berganti musim setiap 6 bulan sekali, yaitu musim penghujan dan musim kemarau atau musim panas. Untuk musim penghujan ini dipengaruhi oleh angin muson barat, sedangkan musim kemarau atau musim panas dipengaruhi oleh angin muson timur. Selanjutnya pengaruh negatif letak geografis Indonesia. Kalau ada pengaruh secara positif, tentu ada pengaruh secara negatif. Nah, ini pengaruh secara negatif letak geografis. Yang pertama, masuknya budaya dari negara lain yang tidak sama dengan budaya Indonesia. Yang kedua, masuknya barang-barang terlarang seperti diselundupkan senjata api dan narkoba. Masuknya budaya ini budaya apa? Contohnya budaya kebarat-baratan atau westernisasi ya. Misalnya di Indonesia sekarang sudah
terbiasa orang-orang berambut pirang atau berambut kemerah-merahan, kemudian memakai pakaian yang tidak sewajarnya. Nah, itu merupakan budaya barat yang masuk di Indonesia dan orang-orang Indonesia sudah mulai terpengaruh. Selanjutnya, pengaruh letak geologis. Indonesia itu memiliki banyak gunung api sehingga menyebabkan tanah menjadi subur dan kaya akan sumber energi dan mineral. Nah, tanah subur ini disebabkan oleh seringnya Indonesia mengalami letusan gunung berapi. Kemudian Indonesia sering mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik. Selanjutnya, sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Ini materi kedua ya anak-anak. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah sumber daya alam ketika sekolah di SD maupun di MI? Jika belum atau lupa, silakan disimak dengan baik-baik. Sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dapat berupa benda mati maupun benda hidup. Nah, di sini kalian nanti akan Ibu ajak membahas tentang hutan dan barang tambang, yang ini termasuk sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, potensi sumber daya hutan. Jumlah hutan di Indonesia itu sangat luas, yaitu 125,9 juta hektar atau 63,7% dari wilayah Indonesia. Kemudian, hutan juga memberi fungsi. Yang pertama, sebagai tempat hidup flora dan fauna. Jadi selain sebagai tempat hidup tumbuhan, juga sebagai tempat hidup hewan. Kemudian, nomor 2, menyimpan air hujan. Jadi di sini ketika air hujan itu jatuh, tidak langsung mengalir ke sungai atau ke laut, namun diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Nomor 3, penghasil kayu dan buah. Nomor 4, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. Dan nomor 5, sebagai paru-paru dunia. Kenapa hutan itu kok sebagai paru-paru dunia? Karena di sini hutan itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kemudian oksigennya itu dihirup oleh manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang pertama, hutan menurut fungsinya, hutan menurut jenis tumbuhannya, dan hutan menurut iklim dan curah hujannya. Hutan menurut fungsinya ini ada hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, dan hutan cadangan. Kalau hutan produksi, ini biasanya di dalam hutan tersebut hanya ada satu jenis tumbuhan, yang mana tumbuhan atau pohon-pohon tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Contohnya hutan karet, kemudian hutan pinus atau hutan kelapa sawit. Yang kedua, hutan lindung. Apa itu hutan lindung? Hutan lindung itu biasanya hutan yang fungsinya melindungi tumbuhan maupun hewan yang ada di dalamnya. Kemudian hutan wisata. Biasanya hutan wisata ini tingkat perawatannya tinggi karena digunakan untuk pariwisata, dan ini biasanya bercorak atau mempunyai kekhasan sendiri ya anak-anak. Kemudian hutan suaka alam. Kemudian ada hutan cadangan. Hutan cadangan ini meskipun tujuan atau fungsinya belum jelas, akan tetapi sudah banyak digunakan oleh manusia sampai sekarang. Biasanya dibuat pemukiman penduduk atau bisa dijadikan untuk tempat pertanian, untuk tempat peternakan. Kemudian selanjutnya hutan menurut jenisnya, menurut jenis tumbuhannya. Hutan menurut jenis tumbuhannya ada dua, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen itu apa? Hutan homogen itu adalah hutan yang hanya didominasi oleh satu jenis tumbuhan atau satu jenis tanaman saja. Contohnya misalnya hutan pohon jati, kemudian hutan karet, dan lain sebagainya. Untuk hutan homogen ini biasanya hutan budidaya atau olahan tangan manusia.
Selanjutnya ada hutan heterogen. Hutan heterogen itu apa? Hutan heterogen adalah hutan yang terdiri dari beberapa jenis tumbuhan atau tanaman. Biasanya hutan heterogen ini adalah hutan alami, bukan campur tangan manusia. Selanjutnya ada hutan menurut iklim dan curah hujannya. Di sini ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, sabana, dan stepa. Kalau hutan hujan tropis ini biasanya curah hujannya itu tinggi, tingkat kelembapannya juga tinggi. Oleh karena itu dampaknya tumbuhan maupun pohon-pohon yang hidup di dalamnya berdaun lebat dan hijau. Untuk hutan musim ini hutannya curah hujannya itu rendah dan di situ cenderung udaranya panas. Selanjutnya ada sabana dan stepa. Kalau sabana itu suatu padang rumput yang luas, akan tetapi di situ masih diselingi dengan beberapa pepohonan dan biasanya tumbuhan yang hidup di situ adalah rumput alang-alang. Kalau untuk stepa itu sama dengan sabana, padang rumput yang luas akan tetapi tidak diselingi oleh pohon-pohon, hanya gurun di situ kalau di stepa. Kemudian sabana dan stepa itu curah hujannya rendah, di situ suasananya kalau sedang musim kemarau panas, kalau sedang musim hujan dinginnya itu sangat dingin sekali ya anak-anak di sabana dan stepa. Kemudian ada hasil-hasil hutan di Indonesia. Hasil-hasil hutan di Indonesia yang pertama ada kayu. Kayu itu banyak dihasilkan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, di Aceh dan Sumatera Selatan. Kemudian ada lagi rotan. Nah, rotan ini banyak dihasilkan di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada lagi bambu. Bambu ini banyak dihasilkan di daerah Jawa Timur, terutama di lereng Pegunungan Raung dan Jawa Timur sebelah selatan, khususnya di Banyuwangi bagian selatan. Kemudian ada damar. Nah, ini damar biasanya dimanfaatkan untuk membuat pernis dan cat. Terdapat di hutan Kalimantan dan Sumatera. Kalau ini kopal. Apa itu kopal? Kopal itu sejenis damar yang digunakan di pabrik-pabrik pernis. Biasanya banyak ditemukan di Sulawesi dan Maluku. Kalau ini tengkawang. Tengkawang itu digunakan untuk industri makanan, obat-obatan, kemudian sabun, kosmetik. Dan ini biasanya terdapat di hutan Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya tambang. Nah, apakah kalian pernah mendengar tambang? Tambang itu adalah kekayaan alam yang berasal dari dalam bumi maupun permukaan bumi. Kemudian ada istilah pertambangan. Pertambangan itu adalah segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan usaha untuk memanfaatkan barang tambang yang ada di dalam bumi maupun di permukaan bumi. Misalnya di situ menggali emas, menggali perak dan lain sebagainya. Itu merupakan aktivitas pertambangan manusia. Nah, di sini barang tambang dibagi menjadi 3, yaitu barang tambang sumber energi. Maksudnya sumber energi itu adalah barang tambang yang bisa menghasilkan energi. Contohnya ada minyak bumi, ada gas alam, dan batu bara. Untuk bahan tambang mineral logam. Nah, ini contohnya adalah timah, bauksit, tembaga, besi, nikel, emas, perak, dan lain-lain. Kalau bahan tambang mineral bukan logam, ini biasanya digunakan sebagai bahan tambang industri. Contohnya belerang, fosfat, gamping, marmer, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada contoh barang tambang di Indonesia. Yang pertama ada gas alam. Gas alam ini adalah hampir setiap pengeboran minyak bumi menghasilkan gas alam. Ini nilai kalornya tinggi, kemudian menghasilkan berjenis-jenis bahan bakar. Sifatnya cair,
minyak bumi lebih praktis, mudah dibawa dan mudah dialirkan dan mudah disimpan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, contoh barang tambang batu bara. Batu bara gambarnya seperti itu ya anak-anak. Fungsi dari batu bara salah satunya bisa digunakan untuk pembangkit listrik atau aliran listrik. Di situ banyak ditemukan di Pulau Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Banten. Selanjutnya ada minyak bumi. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan minyak bumi karena hampir setiap hari kita di rumah juga menggunakan minyak bumi, yaitu sebagai bahan bakar. Bisa juga digunakan sebagai bahan pelumas mesin, pelumas industri, dan pelumas kapal terbang. Kemudian sebagai bahan kimia juga bisa dipergunakan untuk larutan bahan-bahan kimia. Kemudian di manakah persebaran minyak bumi di Indonesia? Jadi hampir ada 5 pulau besar di Indonesia itu sama-sama menghasilkan minyak bumi. Antara lain di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Maluku, dan di Papua. Selanjutnya ada barang tambang emas. Nah, ini pasti sudah tidak asing lagi ya Pak dengan barang tambang emas karena kita semuanya pasti sudah pernah memakai emas. Selanjutnya ada bauksit. Bauksit ini sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Ini persebarannya terletak di Kepulauan Riau dan Kepulauan Kalimantan Barat. Kemudian ada pasir besi. Biasanya ini dimanfaatkan untuk bahan industri logam besi dan industri semen. Persebarannya ada di Pulau Sebuku, kemudian ada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada timah. Timah ini dimanfaatkan untuk bahan baku logam pelapis atau solder atau cindera mata. Kemudian ada lagi tembaga. Tembaga ini biasanya digunakan oleh industri peralatan listrik atau industri konstruksi. Selanjutnya ada nikel. Selanjutnya ada aspal, biasanya digunakan untuk membuat jalan. Selanjutnya ada mangan. Mangan ini bisa digunakan untuk proses pembuatan besi baja dan ini terdapat di Jawa Barat, di Yogyakarta, Kalimantan Selatan. Untuk barang tambang selanjutnya yaitu belerang. Belerang ini terdapat di Jawa Timur, di Gunung Welirang, kemudian di Gunung Patuhan. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat pupuk, menghaluskan minyak, kemudian bahan-bahan kimia. Selanjutnya ada marmer. Marmer ini terbentuk dari proses malian atau gamping. Nah, ini biasanya terdapat di Tulungagung, di Lampung, di Makassar. Selanjutnya ada yodium. Yodium ini biasanya digunakan untuk larutan obat dalam alkohol kesehatan, kemudian herbisida atau industri desinfektan. Nah, desinfektan yang sekarang lagi terkenal digunakan untuk penyemprotan virus corona. Nah, ini salah satu bahan yang terbuat dari yodium. Selanjutnya, potensi kemaritiman Indonesia. Materi potensi kemaritiman Indonesia itu membahas 3 hal, yaitu ada perikanan, ada hutan mangrove, ada terumbu karang. Kemaritiman itu berkaitan dengan kelautan ya anak-anak. Jadi sumber daya laut itu ada 3, perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Kemudian ini persebaran ikan yang ada di Indonesia. Perikanan itu apa? Usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini ada 2 jenis tipe ikan. Yang pertama ikan tipe Asia dan yang kedua ikan tipe Australia. Kedua tipe ikan ini pasti mempunyai corak atau kekhasan masing-masing. Kalau tipe ikan Asia ini biasanya bentuknya lebar dan warnanya sesuai dengan warna laut. Jenis ikannya apa?
jenis ikannya ada lemuru. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya, atau sudah sering makan lemuru. Kemudian ada ekor kuning, ada selar, ada layang, dan ada kembang. Kemudian ikan tipe Australia, biasanya ikannya itu bentuknya bulat panjang dan hidupnya di laut lepas. Contohnya ikan tongkol, kemudian hiu, dan ikan cucut. Selanjutnya ada terumbu karang. Di sini terumbu karang bentuknya sangat indah sekali ya. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang merupakan sekumpulan binatang karang yang menjadi tempat hidup berbagai ikan dan makhluk lainnya. Terumbu karang ini harus dirawat atau dijaga karena terumbu karang itu tumbuhnya atau berkembangnya sangat lama sekali. Dalam waktu 1 tahun kita hanya bisa melihat terumbu karang itu tumbuh sepanjang 1 cm. Berarti kalau 100 tahun terumbu karang itu hanya tumbuh 100 cm. Jadi sangat membutuhkan waktu yang lama sekali ya untuk melihat tumbuhnya terumbu karang ini. Oleh karena itu harus kita jaga dan kita lestarikan sebaik mungkin. Kemudian di sini ada manfaat terumbu karang. Ada 3 manfaat, yaitu manfaat ekonomis, manfaat ekologis, dan manfaat sosioekonomis. Manfaat ekonomis itu apa? Manfaat yang digunakan sebagai makanan, kemudian bisa digunakan sebagai obat-obatan, dan bisa digunakan sebagai objek wisata bahari, yang mana di situ bisa menghasilkan uang. Itu manfaat secara ekonomis. Kalau manfaat secara ekologis, di situ fungsi dari terumbu karang itu bisa menghempaskan gelombang pantai yang mana bisa mencegah terjadinya abrasi pantai. Kemudian fungsi sosioekonomis atau manfaat sosioekonomis, di situ terumbu karang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Di situ jika jumlah terumbu karang itu banyak, otomatis ikan-ikan atau hewan laut akan banyak dan itu berpengaruh pada pendapatan para nelayan. Berikutnya ini ada tugas, tolong disimak dan diperhatikan. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, ternyata sumber daya alam yang melimpah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Analisislah faktor yang menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia belum maksimal. Silakan jawabannya kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing dan selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ingat, patuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.